Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita, karena pada dasarnya semua yang kita alami adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anda ditakdirkan menemukan channel ini pun juga kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kehendaknya kita tidak bisa apa-apa. Semoga dengan adanya channel ini bisa membantu para pemirsa semuanya yang sedang membutuhkan amalan atau doa-doa khusus untuk hajat-hajat tertentu. Semoga dengan wasilah amalan atau doa yang ada di channel ini, doa-doanya segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Anda mengalami kesusahan, banyak hutang, banyak masalah, jangan bersedih. Anda masih mempunyai Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Menyayangimu. Kuatkan iman Anda dan jangan berputus asa. Yakinkan hati Anda bahwa Allah Maha Berkuasa, Maha Segala-galanya. Allah akan menyelesaikan masalah-masalah yang Anda alami. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala memberi ujian sesuai kemampuan hambanya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah di dalam kesulitan hidup ini, kesusahan yang kita alami, sesungguhnya Allah sangat merindukan suara doa-doa kita, merindukan kita untuk selalu mendekat kepadanya. Dengan kita diberi ujian-ujian hidup ini, tidak lain supaya kita mau berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak mau berdoa ialah orang yang sombong, yang seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan orang tersebut itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menjanjikan pada hambanya untuk berdoa dan akan dikabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka dari itu, dengan merujuk ayat tersebut, kami tak bosan-bosannya mendoakan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang dan berkah, rezeki yang melimpah ruah. Yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga secepatnya bisa melunasi. Dan yang paling penting dalam hidup ini,
Semoga kita semua selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan dengan doa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yaitu melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya doa-doa kita, apa yang kita inginkan segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan segera mengijabah doa-doa kita, dan hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya hajat-hajat Anda segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, segera terwujud apapun keinginan Anda, dengan perantara atau dengan wasilah amalan yang akan kami bagikan pada kesempatan kali ini nanti. Dan amalan ini bisa dilakukan oleh laki-laki ataupun perempuan, dan bagi siapapun yang sedang mempunyai hajat atau mempunyai keinginan yang keinginannya ingin segera terwujud atau segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila para pemirsa mempunyai hajat seperti ingin menjual tanahnya atau rumahnya, ingin segera laku, atau ingin segera melunasi hutang-hutangnya, atau ingin ekonomi atau rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda bisa mengamalkan amalan ini setelah atau sesudah sholat fardu. Amalan ini cukup pendek dan mudah dihafal, jadi bagi siapapun insya Allah bisa mengamalkan amalan ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tata cara mengamalkan amalan ini yaitu diamalkan setelah sholat 5 waktu atau sholat fardu, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada lafaz iyyaka nasta'in ini dibaca sebanyak 11 kali dengan hati dan pikiran memfokuskan apa hajat-hajat Anda, dan meminta di dalam hati, meminta hajat-hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segera diijabah, supaya segera diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya pada waktu membaca iyyaka nasta'in ini dibaca 11 kali dengan hati memfokuskan atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya Allah, semoga tanah atau rumah saya segera laku pada bulan ini dengan lancar, dengan sesuai harga yang saya inginkan. Nah, seperti itu terus. Kemudian dengan lisan melafadzkan iyyaka nasta'in sebanyak 11 kali. Kemudian dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.